Suasana di kantor pesantren putri menjadi riuh seketika. 3 santri yang datang bersama Ustazah Hamidah menjadi pemantik perhatian para dewan asatizah yang ada. Mereka tergugah rasa penasaran memandang 2 dari 3 santri tersebut yang tampak sangat diliputi rasa khawatir. Rona wajahnya pucat dan sesekali tampak keduanya saling tatap seakan berkata, "Bagaimana?" Liona berjalan di urutan paling belakang. Wajahnya begitu lepas. Ada pancaran harapan kuat yang terlihat. Langkah kakinya yang ringan dengan sikapnya yang cuek seakan mengatakan keadilan akan selalu datang dan menyertai orang-orang yang jujur dan benar. Liona, Husna, Aini, kalian akan menjalani sidang di depan para santri perempuan. Kedua mata itu menatap ketiga santri yang ada di depannya. Wajah dan sikapnya yang membawa membuat Husna dan Aini hanya bisa tertunduk dalam diam. Sedangkan Liona tampak sebaliknya. Sikapnya yang cuek dan tenang tetap menjadi ciri khasnya. Siapkan diri kalian masing-masing. Ini akan menjadi jalan pembuktian guna menentukan siapa yang selama ini telah mencuri di sini. Ucap Ustazah Hamidah begitu tegas dan lugas. Rona wajah dan suaranya yang khas sangat menyiratkan dia sangat cocok menjadi pembimbing konseling santri putri. Baiklah akhwat sekalian, kita hadir di sini untuk mengikuti sidang, guna menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi di pesantren kita yang tercinta. Setelah sidang kita semua akan tahu siapa yang selama ini telah melakukan pencurian di sini. Ustazah Hamidah mengawali pembicaraannya, semua santriwati yang hadir di aula pesantren terdiam hingga suasana menjadi hening. Tampak Kyai Ahmad, Nyai Munawarah, dan Ustadz Abizar juga telah hadir di ruangan itu. Ketiganya duduk di deretan kursi paling depan yang telah disediakan. Para santri akan terhipnotis oleh kehadiran orang-orang yang dihormati dan ditaati, terutama Kyai Ahmad sang pengasuh pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan sidang untuk meluruskan sangka-sangka kita selama ini. Sosok bersahaja dan sederhana tapi penuh karisma dan wibawa bagi segenap santri di pesantren itu melanjutkan pembicaraannya. Dialah Kyai Ahmad, sosok sentral di pesantren yang dipimpinnya. Hasil dari sidang ini jadikan pelajaran bahwa kejujuran dan keadilan harus ditegakkan dan diperjuangkan. Jangan sampai kita menjadi orang zalim dan berburuk sangka, apalagi tanpa bukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang-orang yang zalim dan berburuk sangka. Allah banyak berfirman tentang zalim dalam Al-Quran sebagaimana yang terfirman dalam surah Hud ayat 18. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kyai Ahmad memberikan tausiahnya sebelum sidang dimulai. Sidang pun dimulai dengan dipimpin oleh Ustadz Abizar dan Ustazah Hamidah sebagai saksi. Suasana yang tadinya senyap mulai berubah menjadi riuh dengan suara para santriwati yang hadir. Mereka saling berbisik dan menebak, siapakah kira-kira pelaku sebenarnya? Sang Ustadz begitu tegas dan berwibawa selama memimpin sidang. Satu persatu para tersangka dimintai keterangannya, tidak terkecuali Ustazah Hamidah sebagai saksi utama. Kegaduhan terjadi kala para tersangka saling sangkal atas penjelasan lawannya. Namun, Ustadz Abizar mampu mengatasi dan terus menguasai jalannya sidang. Setiap detail ucapan tersangka dan saksi disimak dan sesekali dicatat oleh sang pemimpin sidang. Pada akhirnya, sampailah untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan. Berdasarkan bukti dan saksi, Ustadz Abizar sudah dapat menyimpulkan siapa pelakunya. Dia tampak menarik napas panjang dan dalam sebelum menyampaikan sebuah keputusan. Ana simpulkan dan putuskan bahwa santri bernama Liona bukanlah pelaku atas pencurian yang selama ini terjadi. Dia hanya korban fitnah dan sifat zalim dari saudari Husna. Pelaku pencurian sebenarnya adalah santri bernama Aini. Dia melakukan semua karena tekanan dari saudari Husna. Kebutuhan akan uang jajan dan lainnya membuat dia mau melakukan semua itu atas iming-iming uang dari Husna. Para santriwati terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan hari ini. Mereka saling berbisik membuat kegaduhan yang tiba-tiba mengisi ruang sidang. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Husna. Kepalanya tertunduk.
berbalut malu. Telinganya merasa panas mendengar bisik-bisik cibiran dari para santri yang awalnya percaya padanya. Semua telah menjadi bubur, akibat ulahnya harus dia tanggung sendiri. Aini begitu pula adanya. Bajunya basah oleh keringat yang seakan tidak mau berhenti keluar dari pori-pori kulit. Wajahnya pucat pasi. Setelah apa yang dilakukannya, terkuak di ruang sidang. Kakinya gontes akan tidak mampu lagi untuk sekadar menopang tubuh. Apalagi saat diajak melangkah, tatapan mata teman-teman membuatnya bagai bangkai terbuang. Sedangkan Leona berbeda dengan keduanya. Dia merasa lega dan bahagia atas hasil sidang. Ejekan, cibiran, dan hukuman yang selama ini didapatkan seakan melepaskan belenggunya. Gadis itu tampak tenang. Dia puas dengan hasil sidang. Dengan melipat kedua tangan di dada, dia melempar senyum pada beberapa orang yang menatapnya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abizar telah membuka teka-teki sangka selama ini. Para santri menjadi riuh, karena selama ini mereka telah salah sangka kepada Leona, menuduhnya sebagai pelaku atas seringnya kehilangan di pesantren. Suasana pagi di hari Jumat yang sejuk dan tenang begitu khidmat. Kiai Ahmad telah hadir di masjid untuk memimpin salat. Para santri pun telah banyak yang hadir dan duduk rapi sesuai garis saf yang ditentukan. Salat subuh didirikan, suasana menjadi khusyuk. Setelah salat selesai dilaksanakan, seperti biasa, setiap hari Jumat ada kajian umum yang dipimpin oleh Ustadz Abizar dari dalam masjid untuk segenap santri, putra dan putri. Melalui pengeras suara, dia mulai memaparkan kajiannya berupa nasihat-nasihat yang isinya memberikan motivasi kepada santri untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Man jadda wajada, ucap Ustadz Abizar dalam kajiannya. Para santri menyimak dengan saksama dan sungguh-sungguh. Apalagi sang Ustadz menyelipkan pengalaman pribadinya selama menjadi santri, baik ketika di pesantren atau saat dia di Madinah. Apa yang disampaikan Ustadz begitu menggugah para santri. Cerita tentang bagaimana perasaannya ketika ditinggal oleh orang tua untuk selamanya menjadi hal yang paling menghujam sanubari para santri. Anak sebatang kara bukan menjadi penghalang untuk mencari ilmu, tapi sebaliknya harus menjadi pemicu dan pemacu untuk belajar lebih giat. Jelas Ustadz Abizar sebelum menutup kajian umumnya. Jumat menjadi hari yang dinantikan oleh segenap santri. Selain hanya diisi oleh kajian khusus, hari tersebut merupakan hari libur bagi mereka atas semua kegiatan proses pembelajaran di pesantren. Para santri akan mengisinya dengan istirahat, bermain santai, mencuci, dan membersihkan segala hal yang kotor, termasuk kamar dan area di sekitar asrama. Sudah sekian purnama Leona berada di pesantren asuhan Kiai Ahmad. Anak manja, malas, dan cuek itu masih setia dengan sikap dan sifatnya. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dia ikuti banyak diabaikan, karena dianggap memberatkan dan membosankan. Berbagai hukuman sudah sering dijalani, bahkan saat ini dia menikmatinya dan menganggap itu hal biasa. Kegiatan membantu bibi di dapur hanya itu yang sedikit membuatnya betah bertahan di pesantren. Setidaknya ada kegiatan yang bisa menghiburnya saat bercanda dan usil pada bibi. Keseharian Leona ternyata mendapat perhatian khusus dari Ustadz Abizar, meski tidak secara langsung. Dalam setiap pertemuan, kajian-kajian yang diasuhnya, Ustadz muda itu selalu mencari tahu apakah Leona hadir di kajian, baik bertanya pada Ustazah Hamidah maupun melihat daftar presensi santri. Ustadz Abizar juga berupaya mencari tahu dari siapapun apa yang dilakukan Leona saat jam-jam belajar. Sungguh, apa yang diketahui tentang Leona membuat hati Ustadz lulusan Universitas Islam Madinah tersebut merasa terenyuh dan iba. Menurut bibi yang bekerja di dapur, Leona setiap hari lebih memilih berbetah-betah berada di dapur, meski kegiatan masak untuk santri sudah selesai. Dia banyak ngobrol dengan bibi, yang usianya mungkin seumuran dengan pembantu yang mengasuhnya di rumah. Hari berganti pagi kembali. Leona teringat pesan bibi untuk menemui Ustazah Hamidah di kantor pesantren. Kata bibi, Ustadz Abizar menitip pesan pada bibi bahwa Leona harus menghadap Ustazah Hamidah pagi ini karena ada titipan darinya. Mau tidak mau, dia harus masuk kelas untuk bisa masuk ke sana. Tidak seperti biasanya yang berlama-lama di dapur, selesai membantu bibi memasak, dia bergegas pamit untuk ikut kajian di kelas. Bibi bersyukur karena Leona mulai mau masuk kelas untuk belajar tanpa disuruh, meskipun bibi tahu bukan belajarlah tujuan Leona masuk kelas. Selama berada di kelas dan mengikuti kajian,
Perhatian Leona tetap pada rasa penasarannya. Apa yang Ustadz titipkan pada Ustazah Hamidah, gumamnya di dalam hati. Rasa itu terus memenuhi pikirannya hingga akhirnya kelas selesai. Dia segera bergegas menuju ruang Dewan Asatizah untuk menemui Ustazah Hamidah. Assalamualaikum, Ustazah Hamidah ada? Tanya Leona pada seorang ustazah. Iya, itu dia ada di ruangannya, jawab ustazah tersebut. Leona masuk menuju ruang Ustazah Hamidah berada. Assalamualaikum ustazah, ada titipan untuk Ana? Waalaikumsalam Leona, ini ada titipan dari Ustadz Abizar. Sebuah buku disodorkan pada Leona. Buku itu tampak masih baru, terbungkus rapi dengan plastik transparan. Ini titipan dari Ustadz Abizar, ustazah, tanya Leona makin penasaran. Baiklah ustazah, saya terima bukunya, terima kasih banyak, assalamualaikum. Leona beranjak dari ruang Ustazah Hamidah. Dia bergegas menuju kamarnya, ingin tahu lebih jauh apa isi dari buku yang baru saja diterimanya. Buku yang diterima Leona ternyata buku harian yang masih baru dan kosong. Rasa penasarannya semakin membuncah. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ustadz? Gumam Leona. Rasa penasaran yang kuat membuat Leona selalu ingin beranjak ke kelas saat ada jadwal kajian yang diasuh oleh Ustadz Abizar. Sungguh, hari-hari Leona senantiasa mulai diliputi rasa yang seakan membawanya keluar dari sifat dan sikap yang selama ini menderanya. Beberapa kali dia bertanya langsung pada Ustadz, apa maksud dari buku harian yang diberikan kepadanya? Namun jawaban yang dia dapatkan selalu mengecewakan. Setelah satu purnama Leona dipenuhi rasa penasaran, semakin memenuhi hasratnya. Setiap kali bertemu Ustadz Abizar, belum ada jawaban pasti akan maksud hadiah buku harian untuknya. Hanya seucap kata yang terlontar dari sang Ustadz. Tulis saja apa yang anti rasakan dan ingin tanyakan. Pada saatnya, anak akan memberikan jawaban. Hari demi hari selanjutnya terlalui tanpa suruh dan paksa. Leona mulai terbiasa melangkah menuju kelas untuk ikut kajian-kajian yang terjadwal. Tampak sekali rasa malas dan enggan untuk belajar mulai luntur dalam dirinya. Kebiasaan berlama-lama di dapur juga telah berkurang. Dia segera kembali ke kamar dan bersiap-siap mengikuti kajian setelah selesai membantu bibi menyiapkan sarapan untuk para santri. Melihat perubahan yang begitu cepat, Ustazah Hamidah merasa heran dan bertanya-tanya. Apa yang telah membuat anak manja, nakal, dan cuek itu berubah? Ucapnya lirih. Begitu pula apa yang dirasakan para asatizah lain, perubahan sikap dan sifat Leona menjadi buah bibir di kantor pesantren. Di kalangan santri pun demikian. Apa yang terjadi pada diri Leona membuat mereka bertanya-tanya. Kok bisa ya dia berubah seperti saat ini? Ucap Aini pada teman-temannya saat keluar dari kelas selesai kajian yang diasuh oleh Ustadz Abizar. Semua perhatian seakan tertuju pada sosok kontroversi siapa lagi kalau bukan Leona. Leona, Ana tunggu di kantor pesantren. Ujar Abizar mendekati Leona yang beranjak keluar dari dalam kelas. Ketika selesai mengajar pelajaran bahasa Arab, Leona heran. Tidak biasanya Ustadz muda ini menyuruhnya ke kantor. Pasti ada hal penting yang ingin disampaikan. Langkah kaki itu terlihat begitu cepat, menggambarkan ada semangat yang begitu besar pada pemiliknya. Derap sepatu mengiringi seakan mengatakan harus cepat sampai di tempat yang dituju. Tidak terasa Leona telah berada di ruang Ustadz Abizar. Leona ditemani Ustazah Hamidah menemui dan menanyakan perihal dirinya dipanggil. Iya Ustadz, ada apa Ana dipanggil ke ruang ini? Leona, sudah 1 bulan lebih buku harian itu kamu miliki. Ana ingin tahu, apa saja yang sudah anti tulis di dalamnya? Tanya Ustadz Abizar tentang buku harian yang pernah diberikannya waktu itu. Mohon maaf Ustadz, Ana tidak izinkan. Ada catatan-catatan yang hanya Ana saja boleh tahu. Jadi mohon maaf. Leona memberikan jawab dan tetap atas pendiriannya tidak memberikan buku harian yang telah menemaninya lebih dari sebulan. Baiklah, itu semua hak anti. Hari ini Ana akan menjawab rasa penasaran itu. Apa maksud dan tujuan Ana memberikan buku harian kosong itu? Sang ustadz muda berwibawa itu mulai berbicara, menjelaskan maksud dan tujuannya. Bahwa buku kosong itu artinya adalah diri kita yang kosong. Isi buku itu dengan catatan yang baik agar memotivasi diri kita untuk berbuat baik. Lupakan masa lalu, buang buku lama. Kalimat yang terucap tertata dan penuh pesan, merasuk ke dalam hati Leona tanpa paksa. Sungguh, betapa tinggi pengetahuan dan banyaknya pengalaman yang dia punyai, hingga santri nakal dan cuek seperti Leona mampu membimbingnya tanpa harus setiap hari dinasihati, bahkan tidak ada cerca dalam amarah.
Hari-hari Leona semakin bersemangat, seakan tidak ingin melalui setiap perubahan waktu tanpa belajar dan menebar kebaikan. Kamus hidupnya telah berubah, tidak ada lagi kata malas, cuek, nakal, dan manja. Dia telah menjelma menjadi santriwati yang rajin, baik hati, sopan, dan cerdas. Teman-temannya pun telah menaruh simpati padanya. Bahkan dia telah menjadi idola baru di pesantren yang diasuh oleh Kiai Ahmad dan Nyai Munawarroh.